Selamat malam. Sorotan publik kali ini tertuju pada keluarga Jokowi pasca putusan MK yang memberikan karpet merah bagi putra mahkota Gibran Rakabuming Raka. Jokowi kini tersandra isu politik dinasti setelah Gibran resmi dicawapreskan. Gelombang protes dan penolakan terus bermunculan. Benarkah keluarga Solo menyampingkan politik etika? Bagaimana kemudian dampaknya pada proses politik yang tengah berjalan sekarang menuju pemilihan presiden tahun 2024. Putusan MK, ironi politik dinasti. Itulah topik utama kami untuk malam ini. Anda menyaksikan Talk Politics with Reinhard. Saya Reinhard Sirait. Mahkamah Konstitusi memutus permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu terkait batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Salah satu permohonan yang diajukan mahasiswa Universitas Surakarta, Almas Sakibiru, dikabulkan sebagian. Lewat putusan ini, Mahkamah Konstitusi memperbolehkan seseorang menjadi capres atau cawapres meski belum 40 tahun, asalkan pernah menjadi kepala daerah. Ketentuan ini bisa langsung berlaku pada pemilu 2024. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Sementara itu, sebelumnya di hari yang sama, 3 permohonan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, yakni permohonan uji materi yang diajukan PSI dan Partai Garuda, serta 5 kepala daerah. Sementara 2 perkara lain yang diajukan perseorangan dinyatakan tidak dapat diterima. Menanggapi putusan MK, Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara. Ia menyebut suka tidak suka putusan MK tetap harus dihormati karena bersifat final dan mengikat. Mahfud berharap putusan ini tidak menjadi alasan untuk menunda pemilu. Ini menjadi alasan untuk pemilu. Semuanya harus siap ikut pemilu dengan putusan MK. Meskipun kita mungkin tidak suka putusannya, tapi konstitusi kita mengatakan putusan MK itu final, ya. Sehingga ya mari kita lanjutkan proses ini karena memang di dalam tata hukum kita begitu. Prof, ada anggapan ini ada unsur KKN, Prof, karena hakim MK kan pamannya Gibran. Anda tahu saya. Itu bukan wilayah saya untuk mengatakan KKN. Ya, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan gugatan perkara terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Keputusan MK ini pun menimbulkan polemik di masyarakat. Kita akan lihat bagaimana kemudian pandangan publik menyikapi keputusan yang sangat kontroversial ini. Kalau kita lihat terkait keputusan MK kemarin sih, kalau saya sebagai warga masyarakat Indonesia sangat tidak puas ya. Karena emang pertama yang perlu kita ketahui kemarin MK kan mengubah yang awalnya 40 tahun standar maksimal untuk bisa mendaftar. Tetapi akhirnya berubah menjadi 40 bisa, tetapi dengan yang lainnya ketika dia menjabat sebagai ketua daerah, sebagai wali kota atau apa. Ini tuh sangat terlihat bahwa terlihat ada dinasti-dinasti politik begitu ya. Karena kita melihat bahwa jika
jika saat ini kan isu yang beredar bahwa isu Gibran akan naik menjadi cawapres, baik itu dari Pak Prabowo, dari itu kan umur dari Gibran sendiri kan masih 36 tahun, dan ini kita melihat bahwa terlihat bahwa MK meloloskan ini tuh ada maksud sesuatu gitu ya. Ya, sebagai masyarakat tentu kita menghargai, tapi memang sangat disayangkan terlalu banyak muatan politik di dalamnya. Karena memang dari gugatan yang diajukan itu seharusnya bisa melalui open legal policy. Artinya memang dari pembuat undang-undang begitu. Jadi tidak substansif dan terlalu banyak muatan politik di sana. Kalau menurut saya, biar MK yang memutuskan masalah usia untuk menjadi cawapres. Kalau memang berpotensi dengan usia muda, silakan aja. Ya, seberapa terpuruk demokrasi kita saat ini di tengah isu politik dinasti pasca putusan MK yang meloloskan, yang menjadi pintu masuk lolosnya Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, yang kemudian dicawapreskan oleh Prabowo Subianto, dan bagaimana dampaknya ini dalam peta politik kita saat ini menuju ke tahun 2024. Saya akan diskusikan secara mendalam bersama dengan pakar politik, seorang akademisi, Prof. Ikrar Nusa Bakti yang sudah bergabung di studio. Prof. Ikrar, selamat malam. Selamat malam, apa kabar? Pak Ikrar, sehat? Baik, alhamdulillah. Ya, kita lihat ya Pak Ikrar, kalau bicara soal situasi politik saat ini, kami menangkap sentimen yang luar biasa setelah putusan MK dan majunya putra Presiden Jokowi, Mas Gibran, sebagai bacawa pres di Pilpres 2024. Ada penolakan, ada sentimen yang mungkin bisa kita bilang negatif begitu. Banyak juga mungkin yang kecewa. Sebagai seorang akademisi, Prof, apakah Anda juga termasuk di antara yang kaget atau menyayangkan bahwa ini terjadi? Ya, terus terang ya, saya ini termasuk pendukung Jokowi. Saya juga menjadi duta besar tahun 2017 itu juga diangkat oleh Presiden Jokowi. Ya. Namun saya sangat kecewa. Saya sangat kecewa, saya juga sedih ya. Maaf. Mengapa kok seorang presiden yang diagung-agungkan oleh rakyat ya, dan juga dipuja oleh pendukungnya ya, termasuk saya ya, dan juga dianggap sebagai sosok presiden yang ideal, ya, akhirnya terperosok ke dalam politik dinasti. Ini yang menjadi suatu kesedihan saya ya. Dan kalau ada juga tulisan-tulisan yang mengatakan ini bukan untuk membangun politik dinasti, tapi ini untuk membangun Indonesia, membangun supaya rakyat Indonesia itu menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Pertanyaan saya, apakah itu hanya bisa dilakukan oleh anaknya Jokowi? Kan? Apakah itu hanya dimungkinkan kalau sang anak itu menjadi cawapresnya Prabowo? Gitu? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan harus kita kritisi ya, karena belakangan ini juga ada tulisan-tulisan yang mencoba membenarkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut ya. Sebetulnya kalau buat saya ya, kalau misalnya itu memang tidak syarat dengan kepentingan politik ya, Mahkamah Konstitusi sendiri tahu bahwa persoalan perubahan dalam satu pasal di dalam undang-undang pemilu itu ya, itu bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi, karena itu adalah open legal policy atau pembuat undang-undang ya. Pembuat undang-undang yaitu pemerintah dan DPR gitu kan. Dan kemudian itu satu ya, kedua kalau memang itu ranahnya Mahkamah Konstitusi, kenapa juga kemudian soal penurunan usia itu nggak diterima, kemudian juga kok yang mengajukan mahasiswa kok diterima gitu kan. Emang legal standingnya cukup kuat, emang dia mau jadi calon presiden gitu kan. Artinya dalam proses putusan MK itu sudah banyak hal-hal yang menabrak aturan mungkin begitu ya. Betul ya, Prof, ya? Jadi kita nggak usah jauh-jauh loh nyari-nyari data atau sumber informasi mengenai hal itu. Itu pernyataan Bung Saldi Isra ya, sebagai seorang anggota Hakim Konstitusi. Beliau kan dalam dissenting opinion-nya itu sudah mengungkapkan ya,
betapa keresahan hatinya itu begitu menebal gitu kan. Kenapa demikian ya? Kalau memang itu terkait atau tidak terkait dengan Gibran, ngapain kemudian diputuskan terburu-buru ya? Hanya 3 hari menjelang tanggal 19 ya, di mana itu adalah hari pertama pendaftaran capres dan cawapres gitu kan. Itu yang menjadi satu kesedihan saya. Dan Anda juga tahu ya, pernyataan Presiden bahwa dia merestui dan juga mendoakan anaknya yang kemudian udah jadi cawapres Prabowo, itu juga menambah percayaan saya ya, bahwa kayaknya memang Pak Jokowi berada di belakang segala hiruk pikuk politik ini ya. Kenapa demikian ya? Kalau memang beliau tidak ada di belakang hiruk pikuk ini, mengapa MA tidak memutuskan ketika angkanya awalnya itu adalah 6 untuk menolak dan 3 itu mendukung. Oke. Jadi Anda meyakini bahwa Pak Jokowi ada di dalam berada di balik hiruk pikuk politik yang terjadi pada saat ini? Iya, kalau buat saya iya. Dan kalaupun beliau itu menentang pernyataan saya tersebut ya, kemudian yang saya tanyakan, kenapa kalau beliau tahu bahwa persoalan ini adalah persoalan yang amat rumit ya, persoalan ini adalah membalik arah reformasi ke era sebelum reformasi 25 tahun yang lalu ya. Kemudian bahwa ini akan merusak berbagai sistem yang ada di dalam partai politik ya, termasuk rekrutmen politik, kemudian merit system yang ada di Partai Golkar, kemudian merit system yang ada di partai-partai yang lain ya, itu kan rusak semua itu. Ya. Jadi ini yang makanya saya katakan Pak Jokowi itu sadar nggak sih bahwa ini akan kemudian boleh dikatakan menjadi suatu hal yang amat buruk bagi legasi kepemimpinan beliau ya. Di ujung pemerintahannya. Di ujung pemerintahannya. Dan juga Anda lihat ya, gara-gara ini pula kemudian hubungan dia dengan partai pendukungnya yang telah menjadikan beliau 2 kali menjadi wali kota, 1 kali menjadi gubernur DKI, 2 kali menjadi presiden, itu kok menjadi retak. Gitu. Jadi itu yang menurut saya begitu teganya. Seorang presiden yang boleh dikatakan menjadi bagian dari kekaguman saya dalam politik Indonesia selama 12 tahun belakangan ini. Oke, bahwa kemudian Pak Jokowi langsung dari Tiongkok saja itu mengatakan bahwa ini urusan MK, ditanyakan ke MK, bahwa kemudian juga Gibran dalam prosesnya juga menyatakan tidak tahu menau dan lain sebagainya. Tapi fakta kemudian melihat sepertinya tidak demikian begitu ya Prof. Apa yang kemudian bisa kita nilai dari sekarang begini, pernyataan itu? Beliau di dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2023 dengan tegas menyatakan, dia bilang bahwa dia nggak ikut-ikutan di dalam penentuan siapa berkoalisi dengan siapa, gitu kan? Tapi adalah suatu kenyataan ya, dan itu kemudian ada juga koran asing yang kemudian memberitakan hal itu ya, bahwa beliau meminta Partai Golkar ya, dalam hal ini Erlangga Hartarto, dan juga Partai Amanat Nasional ya, Zulkifli Hasan ya, untuk kemudian merapat ke Jokowi. Itu dinyatakan loh sama mereka, walaupun kemudian mereka bilang enggak gitu kan. Itu dinyatakan. Apa artinya? Berarti dia juga itu dong ikut menentukan siapa berkoalisi dengan siapa gitu kan. Kemudian kalau memang beliau kemudian tidak tahu mengenai persoalan MK ya, pasti kita nggak bisa percayalah, karena adik iparnya menjadi ketua Mahkamah Konstitusi ya, dan kemudian juga kita tahu bahwa pengumuman Mahkamah Konstitusi itu sebetulnya jauh hari sebelum 13 Oktober kemarin. Jadi itu yang kemudian nyata, dan kemudian penentuan Gibran sebagai cawapres dari Partai Golkar itu kan itu juga Anda tahu terjadi ketika Jokowi itu pulang dari lawatan ke Cina dan juga ke Arab Saudi. Ya. Mereka menunggu sinyal, menunggu sinyal dari Pak Jokowi. Alasan tadi waktu saya berdialog juga dengan seorang dari Partai Gerindra bilang enggak, kita nungguin Zulkifli Hasan kok. Padahal isunya Zulkifli Hasan katanya akan terbang lebih dulu pulang ke Jakarta. Tapi ternyata dia juga
tetap aja bareng sama Jokowi. Ya, Prof, bahwa saat ini kita lihat ada yang tadi saya singgung di awal, kemarahan publik yang sangat luar biasa. Dari pandangan Pak Ikrar sendiri, sejauh mana ini kemudian implikasinya ya? Kemarahan publik ini, pernyataan-pernyataan lawan politik dinasti terhadap politik kita saat ini, atau terhadap Gibran sendiri yang justru akan running ya dalam sebagai cawapres di Pilpres 2024 nanti. Tapi dijawabnya nanti, Pak Ikrar. Kita break terlebih dahulu ya, di segmen berikutnya kami akan segera kembali, tetap di Talk Politics. Saya masih bersama dengan Pak Ikrar Nusabakti, pengamat politik yang tadi sudah kita banyak membahas di awal bagaimana pandangan beliau terkait dengan situasi yang terjadi hari ini. Dan tadi Pak Ikrar menegaskan bahwa sayang sekali sebetulnya di ujung pemerintahnya Pak Jokowi justru tercoreng dengan isu-isu seperti ini. Bahkan secara pribadi Anda adalah juga menyatakan sebagai pendukung yang kecewa dengan apa yang terjadi hari ini. Di luar juga kita menangkap, Prof, banyak kekecewaan yang dilontarkan baik di ruang-ruang publik, termasuk juga di sosial media, bahkan kemarahan civil society dan lain sebagainya untuk menolak politik dinasti. Nah, ini implikasinya menurut Pak Ikrar akan sejauh mana kalau ini terus digaungkan gelombang penolakan terhadap melawan politik dinasti ini? Jadi ya, kalau Anda lihat pandangan saya ya, saya menulis 2 kali di Harian Kompas. Pertama tentang apa istilahnya itu, tentang akrobatik politik ya. Dan kemudian yang terakhir adalah kuasa memanggul lupa. Gitu. Dan kalau Anda lihat, itu yang terakhir itu memang kesedihan saya melihat hal ini ya. Yang kalau yang akrobatik politik itu saya masih belum percaya bahwa Pak Jokowi itu akan membangun dinasti politik. Tapi begini Bung ya, kalau Anda lihat negara kita itu kan negara kesatuan Republik Indonesia. Benar nggak? Ya. Dan kemudian Anda tahu demokrasi itu adalah from the people, by the people, and for the people. Ya, saya tidak menolak dinasti dalam artian kalau itu sesuai dengan aturan hukum, seperti yang terjadi di Amerika Serikat ya, dengan klan Kennedy, misalnya kan, kakaknya jadi presiden, adiknya itu menjadi jaksa agung ya, jadi John F. Kennedy, kemudian Robert Kennedy jadi jaksa agung. Kemudian anaknya juga pernah menjadi duta besar di Jepang ya. Kemudian juga ponakannya itu pernah menjadi anggota Kongres ya. Jadi itu klan ya. Kemudian Anda lihat ya, ada juga misalnya klan Clinton lah ya. Clinton menjadi presiden, kemudian istrinya menjadi calon presiden. Pada saat Clinton tidak jadi presiden. Ya enggak? Hillary itu naik mencalonkan diri pada saat Clinton bukan presiden ya. Kemudian Anda juga tahu ya, George W. Bush ya, bapak sama anak menjadi presiden secara berturutan ya, tapi Anda lihat apakah itu sang anak ya, George Bush Junior itu politisi kemarin sore? Kan bukan ya. Nah, kalau dalam persoalan yang kenapa saya keras dengan dinasti ini, karena majunya Gibran menjadi cawapres itu diawali dengan rekayasa hukum ya. Diawali kemudian diawali sebelumnya rekayasa politik supaya partai koalisi yang bergabung di dalam koalisi Indonesia Maju itu bergabung gitu kan. Kemudian koalisi hukum melalui Mahkamah Konstitusi, dan bukan mustahil nanti ada lagi rekayasa eksekutif ya, yaitu maksud saya rekayasa eksekutif itu adalah karena presiden ini kan panglima tertinggi angkatan bersenjata, dia juga adalah pimpinan di semua kabinet ya, anggota kabinet, dan juga Polri ya, BIN, kemudian juga
BSSN dan juga kemudian juga ASN dan sebagainya ya. Anda bisa bayangkan kalau kemudian presiden itu menggunakan kekuasaannya untuk menggunakan aparat-aparat di bawah ini ya. Iya, infrastruktur negara. Betul. Dan Anda juga tahu ya, mengapa kemudian Golkar, PAN dan sebagainya itu akhirnya manut pada keinginan dari presiden, karena mereka juga takut, karena mereka juga berada di dalam seperti tersandera karena adanya kasus-kasus hukum yang mereka juga alami ya. Jadi itu Anda lihat gara-gara kasus hukum yang terjadi di Partai Nasdem ya, mereka melihat wah jangan-jangan nanti di partai-partai kami akan dinasdemkan gitu. Itu juga takut. Nah, sekarang yang kedua ya. Kalau Anda perhatikan, kalau kemudian Anda menjadi seorang politisi, itu kalau bisa yaitu benar-benar matang ya. Pengalamannya cukup ya. Kalau Prabowo bilang bahwa Perdana Menteri Sultan Syahrir itu menjadi menteri pada usia 36 tahun ya. Saya bertanya, Prabowo tahu sejarah Indonesia enggak ya? Itu kemudian Sultan Syahrir itu sebelum menjadi Perdana Menteri, dia udah menjadi ketua tim negosiasi antara Belanda dengan Indonesia ya. Bacalah sejarah ya. Berbagai pertemuan-pertemuan dari Malino, kemudian juga Linggarjati, Rumroyen, kemudian juga pertemuan konferensi Media Bundar ya. Itu banyak politisi-politisi ya, termasuk Bung Hatta, itu memang usianya muda. Bung Karno, kalau dia menjadi Ketua Partai Nasional Indonesia pembentuk ya, pada usia dia 26 tahun. Ya enggak? Tapi Bung Karno udah berpolitik sejak SMA, bahkan juga begitu dia masuk ke Institut Teknologi Bandung gitu. Nah, kalau ini kemudian Anda perhatikan ya, seorang anak presiden itu hari ini dilantik menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia, 2 hari kemudian dia menjadi ketua umum dari partai itu. Itu masuk akal nggak gitu kan? Maksud saya, apakah kemudian Anda baru lulus sarjana, masuk ke misalnya MNC Group, langsung kemudian bisa menjadi anchor kayak sekarang? Pasti Anda mulai proses-proses yang supaya terinternalize ya. Apa sih tugas seorang anchor, apa sih seorang pembawa berita, apa sih tugas seorang reporter dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian kakaknya Kaisang ini lebih gila lagi ya. Hari ini diangkat menjadi anggota AMPI ya, bukan anggota Golkar dalam artian partai loh, tapi ini saya partai ya. Anggota AMPI, 2 hari kemudian dinyatakan menjadi calon wakil presiden bersama Prabowo dari Partai Golkar. Padahal Partai Golkar itu bukan partai kemarin sore ya. Partai Golkar itu memiliki tradisi merit system yang cukup lama, tradisi yang pendidikan politik yang cukup lama, pengkaderan yang cukup lama ya, yang kemudian Anda tahu ini nggak bisa begitu aja. Tapi sekarang ternyata Partai Golkar ya, itu pimpinannya juga melakukan satu kesalahan politik besar ya, karena dia merusak merit system yang ada di dalam partainya sendiri ya. Termasuk juga teman-teman yang dari ketua partai lainnya ada di dalam koalisi itu ya, termasuk yang tadinya mengusulkan Yusril Iza Mahendra, mengusulkan Erick Thohir ya, yang jauh lebih lama berada di dalam pemerintahan, jauh lebih lama pernah menjadi koordinator dari event-event besar yang ada di negara ini ya, dan itu menunjukkan betapa mereka itu boleh dikatakan sudah matang dari sananya ya. Kalau kemudian ini ada anak baru masuk ya, itu kalau katanya wah ini kan akselerasi, kalau buat saya bukan akselerasi ini karbetisasi gitu, di karbit gitu kan. Anda bisa tahu buah yang masih mentah tuh kalau ngerasanya nggak asem, pahit atau sepet. Kalau di karbit itu bisa aja rasanya mendekati enak, tapi Anda bisa terkena
penyakit ya, karena ini pengkarbitkan itu menggunakan bahan kimia ya. Dan Anda jangan lupa bahwa kalau ini kemudian dielu-elukan sebagai anak muda yang berprestasi, saya akan bertanya kepada generasi milenial, bertanya kepada generasi Z ya, apakah kalau Anda bukan anak presiden kemudian melamar ke Partai Golkar, 2 hari kemudian Anda bisa dicalon wakil presiden, ya, ataukah kemudian Anda bisa diterima menjadi calon legislatif di DPR RI, calon legislatif di daerah atau calon kepala daerah dan sebagainya. Ini menunjukkan ya betapa politik Indonesia situ bukan lagi egalitarian, bukan lagi berdasar merit system, ya, bukan lagi berdasar pengetahuan yang Anda miliki, ilmu yang Anda miliki, dan juga keterampilan di dalam berpolitik dan juga pengalaman yang cukup matang. Artinya? Itu tadi ya. Ini seperti kalau dulu dalam tahun 80-an dikatakan artinya tiban. Tiban Anda tahu, tiba-tiba plug out of the blue ya, from nowhere, tiba-tiba Anda menjadi anchor misalnya. Tiba-tiba Anda menjadi letnan jenderal misalnya. Tiba-tiba Anda bisa menjadi wakil presiden misalnya. Ini kan menjadi suatu pertanyaan ya. Bagaimana kami kalau misalnya bukan anak presiden memiliki suatu hak ya, yang sama atau tidak, kesempatan yang sama atau tidak ya. Ini saya tanyakan pada generasi Z dan juga milenial, jangan kemudian mereka terkagum-kagum ya, bahwa ini buat saya juga penghinaan, bukan cuma kepada partai politik ya, tapi juga terhadap generasi-generasi yang bukan memiliki privilege karena bapaknya presiden ya. Jadi ini yang menjadi satu keresahan kami. Dan Anda bisa bayangkan kalau ini berlangsung ya. Gibran jadi wakil presiden, kemudian jadi presiden 10 tahun. Habis itu Kaisang menjadi wakil presiden atau presiden juga kemudian 10 tahun. Pada saat itu si anaknya Gibran, Jan Etes, itu udah berusia di atas 20 tahun. Yang Anda tahu untuk menjadi anggota legislatif itu minimal 25 tahun. Nanti Mahkamah Konstitusi lagi menurunkan lagi. Ya, jadi hal-hal semacam ini Anda bisa bayangkan mau dibawa kemana Republik ini, ya? Ini kemudian membawa Republik ini benar-benar ke bawah, ke arah yang tadi saya katakan, yang tinggal 4 kali pemilihan umum kita mencapai demokrasi yang matang pada 2039. Ini malah pada tahun 2024, yaitu tepat 26 tahun reformasi, kita diajak kembali ke arah belakang ya. Jadi ini yang misalnya kayak Kang Riana Harja Pamungkas itu juga marah ya. Kemudian Bang Todung Mulya Lubis juga gregetan ya. Atau Mas Gunawan Muhammad juga kemudian juga gregetan, termasuk juga budayawan Butet Kertarajasa ya. Jadi inilah yang ingin kita selamatkan. Mari kita selamatkan Indonesia sebagai negara demokrasi, the truly democratic state ya, yaitu yang tadi saya katakan, demokrasi itu adalah from the people, by the people, and for the people. Jadi jangan kemudian mendiskriminasi antara anak presiden dengan kader Golkar ya. Itu kalau saya menjadi Aceh waktu itu ya, yang membacakan keputusan Golkar itu, saya akan sedih sekali itu. Bagaimana dia sendiri yang udah berdarah-darah di Partai Golkar, lama berjuang dalam Partai Golkar, menghabiskan dana dan tenaga untuk Partai Golkar, tiba-tiba dinihilkan kesempatannya untuk menjadi calon wakil presiden ya. Hanya kebetulan satu orang anak presiden dimajukan untuk menjadi cawapres. Ya, dengan praktek itu artinya saya menangkap ada persoalan etika sebetulnya ya Prof ya. Bukan cuma etika, itu juga moral politik. Ya, moral politik, bahkan lebih daripada itu ya. Dan itu sendiri ya, kalau Anda Jawa, Anda orang Jawa, ya Anda sayangnya kayaknya bukan orang Jawa. Orang Jawa sendiri kan udah mengingatkan ya, udah mengingatkan bahwa mirik itu gendong lali gitu, atau yang bahasa lainnya kuoso gendong lali atau kuasa memanggul lupa ya. Itu diingatkan ya, lupa akan siapa dia, lupa kemudian bagaimana
dia bisa masuk ke politik, lupa akan kemudian bahwa dia menjadi calon presiden yang membaca juga wasiat Bung Karno Dedication mengenai of life. My Dedication of Life gitu ya, yang bahwa dia menjadi penguasa hanya untuk kepentingan bangsa dan negara gitu kan. Bukan kemudian mendahulukan anak dan keluarga baru bangsa dan negara. Jadi ini yang terjadi buat saya ya, seperti yang dalam peribahasa bahasa Inggris itu ya, blood ya is thicker than water. Jadi darah itu lebih kental dari air, dan karena itu ya kalau kita sebutkan air itu adalah masyarakat Indonesia secara keseluruhan, kalau kemudian darah itu adalah keluarga ya. Jadi itulah yang kemudian bisa kita katakan bahwa presiden lebih mendahulukan anak dan keluarganya ketimbang Indonesia yang kita miliki, rakyat Indonesia yang kita miliki, dan juga berkibarnya bendera Indonesia akan lebih lebih bersemangat lagi pada 100 tahun Indonesia 2045. Oke. Menarik mencermati, menyelami pandangan Pak Ikrar. Nah, kalau sekarang kita bicara ke politik praktisnya, Prof. Ikrar. Banyak yang kemudian berpandangan bahwa dengan Gibran menjadi cawapres, justru ini merugikan Pak Prabowo. Tapi dengan kondisi yang ada, yang tadi Anda sudah jelaskan bahwa ada alat-alat negara yang kemudian ini bisa berpotensi digunakan untuk memenangkan anak dari seorang presiden begitu. Apakah pertarungan ini sesungguhnya pertarungan yang sulit ditebak, atau memang adanya Gibran ini justru menguntungkan bagi Pak Prabowo Subianto, atau justru sebaliknya? Itu yang menjadi pertanyaan, Prof. Bagaimana pandangan Anda soal itu? Kita nanti jawab di segmen terakhir. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita masuk di segmen terakhir bersama dengan Pak Ikrar Nusa Bakti. Pak, tadi di awal Anda juga sempat mengatakan bahwa bagaimana kemudian alat-alat negara ini berpotensi kemudian bisa digunakan ya dengan kekuasaannya Pak Jokowi sekarang untuk kepentingan politiknya. Kita bicara yang agak praktis lagi adalah anaknya yang sekarang maju. Sekarang juga kita mulai menangkap pesan atau kekhawatiran yang lain bahwa alat-alat negara itu kemudian bisa digunakan. Bagaimana pertarungan di 2024 kalau sudah begini keadaannya, Prof? Ya, saya terus terang ya, ngomong begini itu bukan tanpa background. Ya. Tadi saya katakan biar gimana pun presiden itu adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Ya. Walaupun Pak Jokowi mengatakan bahwa saya sebagai presiden itu mendukung 3 calon. Ya. Buat saya, dia juga tidak bisa menutupi di dalam hatinya ya bahwa biar bagaimanapun kalau salah satu calon pasangan calon itu ada anaknya, berarti dia akan juga berupaya memenangkan sang anak ya with whatever means dalam bahasa Inggrisnya ya, dengan cara-cara apapun. Cara-cara apapun itu yang tadi saya katakan ya, bisa saja dia meminta pimpinan-pimpinan institusi negara yang tadi saya katakan itu yang kemudian juga bermain di bawah layar ya, yang kemudian juga mendukung anaknya ya. Karena itu saya meminta kepada pimpinan-pimpinan dan juga anggota-anggota dari ASN ataupun TNI, Polri, BIN, BSSN dan sebagainya ya, bahwa Anda harus sadar Anda itu adalah aparat itu negara ya, aparat yang dibayar melalui pajak rakyat ya, aparat yang benar-benar harusnya berjuang untuk NKRI
untuk bangsa dan negara ya, dan untuk rakyat secara keseluruhan, bukan untuk seorang penguasa yang sedang berkuasa atau bukan untuk seorang presiden yang sedang berkuasa. Itu yang harus dicamkan ya, dan mudah-mudahan ini benar-benar bisa menyentuh hati para aparat tersebut ya, bahwa mereka bukan alat penguasa tapi alat negara. Yang kedua yang ingin juga saya katakan ya, bahwa kalau memang situasinya seperti ini memang level of playing field-nya itu memang tidak setara, dan karena itu rakyat itu memang harus kita aktifkan, bukan hanya penonton pasif dari pemilihan umum ya, bukan cuma diajak berpesta pora di dalam demokrasi ini, tapi benar-benar menjaga agar pemilihan umum itu benar-benar berjalan seperti yang selama ini kita tahu ya, langsung, umum, bebas, rahasia ya, dan jujur dan adil. Jadi sudah tidak setara sebetulnya, Prof. Betul, dan karena ini tidak setara, makanya rakyat itu kita harapkan ya, agar mereka paham mengetahui itu, dan kemudian mereka juga jangan mau kalau kemudian diberikan uang dan memilih calon pasangan tertentu ya, yang sudah ditentukan oleh pemberi uang itu. Dan kemudian yang kedua, mereka juga kemudian nggak boleh membawa HP ataupun kamera ke tempat pemungutan suara untuk membuktikan bahwa mereka itu dikasih uang misalnya 400.000 atau 500.000, dan karena itu harus memfoto ya siapa yang mereka coblos. Itu yang makanya menurut saya harus ada peraturan KPU ya, yang mengharamkan orang yang akan masuk ke bilik suara itu kemudian membawa kamera, kalau perlu diperiksa semuanya ya, supaya ini menjadi suatu jelas ya. Jadi ini yang ingin saya rasakan ya. Kenapa demikian? Karena tadi saya katakan ini udah ada pertarungan yang tidak simetris ya. Karena yang satu itu benar-benar didukung oleh presiden ya. Yang kemudian yang lainnya itu walaupun dikatakan saya mendukung semuanya, belum tentu mendapatkan dukungan yang sama seperti yang diterima oleh pasangan di mana anaknya ada di situ. Masih mungkin, Prof, kekuatan rakyat ini bisa terkonsolidasi melawan kekuatan yang sudah jelas berpihak tadi. Kalau menurut saya masih mungkin ya, dalam waktu 4 bulan ini menurut saya masih mungkin untuk kita mengkampanyekan, menyadarkan anak-anak bangsa untuk kemudian berilah tanda pada bangsamu, ya, berilah tanda pada negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu ikut memilih dan itu kemudian menjaga agar pemilihan umum ini prosesnya benar dan menjaga agar kemudian pilihan rakyat itu benar-benar terjaga dan kemudian tidak ada perubahan di sana sini. Gitu. Nah, dengan konfigurasi capres-cawapres sekarang, dengan masuknya Gibran dan belakangnya ada Pak Jokowi di sana, kans menang itu belum tentu ada di tangan berarti ya, Prof? Yang jelas mereka beranggapan ya, it is highly likely that they will win. Gitu. Tapi kalau buat saya belum tentu ya. Kalau kemudian rakyat sadar ya mengenai hal itu, kalau kemudian di dalam partai koalisinya sendiri terjadi member disobedience ya. Jadi ketidakpatuhan anggota dari koalisi ya, baik itu pada tingkatan elit maupun pada tingkatan massa, bukan mustahil ya. Apa yang mereka pilih di dalam pemilu legislatif akan berbeda dengan pilihan mereka pada pemilihan presiden gitu. Walaupun itu berlangsung dalam hari yang sama. Ya. Kita akan lihat ya, Prof, bagaimana kemudian ini akan berkembang dan tentu semoga masyarakat yang sekarang ini sudah lebih melek ya dengan kondisi yang sekarang dan tercerahkan tentang bagaimana kemudian ini harus bisa memilih bukan karena ada unsur uang dan tekanan dan lain-lain ya begitu. Dan Anda meyakini itu masih sangat mungkin ya, masyarakat terkonsolidasi. Jadi singkatnya Anda mau katakan apa dengan kondisi hiruk pikuk yang terjadi sekarang, Prof, terakhir? Jangan percaya bahwa ada orang-orang yang benar-benar ingin membangun negara ini, yang membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur,
kalau kemudian orang itu tidak mengalami satu proses sosialisasi politik, pengalaman politik yang panjang, dan juga pengalaman berdiplomasi secara internasional yang cukup juga. Ya. Saya lebih berani mengatakan ini lebih kental haus kekuasaannya ketimbang dia ingin berbakti kepada nusa dan bangsanya. Oke, lebih kental haus kekuasaannya. Semoga masyarakat yang tadi mendengar pandangan-pandangan Prof. Ikrar bisa mendapatkan perspektif yang lebih dalam lagi dan juga bisa mempertimbangkan untuk kemudian memilih ya di Pilpres 2024 nanti. Tapi terima kasih banyak waktunya Pak Ikrar Nusa Bakti sudah berbagi pandangan yang sangat luar biasa sekali merespon situasi politik sekarang. Terima kasih, sehat-sehat Prof. Terima kasih banyak. Selamat malam. Alhamdulillah, Anda juga mudah-mudahan sehat terus. Baik, terima kasih Prof. Demikian Talk Politik with Reinhardt. Saya bersama dengan Pak Ikrar Nusa Bakti. Tadi membahas banyak tentang situasi politik yang terjadi sekarang dan kita akan lihat bagaimana perkembangan ke depannya. Terima kasih. Saya Reinhardt Sirait pamit, terima kasih, selamat malam.